Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita baru saja mendapatkan pengumuman bahwa esok hari adalah hari terakhir di bulan Ramadan ini, sehingga kesempatan emas bagi kita untuk melakukan berbagai macam kebajikan yang diistimewakan tinggal esok, tapi kebajikan bisa kita lakukan setiap hari. Maka mari kita manfaatkan waktu yang tersisa ini sebaik-baiknya. Yang kedua, saya ingin meminta maaf kepada hadirin sekalian karena pada pertemuan yang pertama saya membawakan satu kisah, mungkin masih ingat hadirin, dan kisah ini sangat terkenal, kisah antara Rasulullah dengan Ukasyah. Waktu itu kebetulan hadir salah seorang sahabat saya, seorang ustadz ya, yang kemudian ingat bahwa beliau juga ya dulu mungkin pernah atau sering menceritakan, tapi kemudian beliau tahu bahwa ada periwayatan yang cacat di situ, sehingga kurang layak untuk bisa dijadikan sebagai dalil atau hujjah, walaupun itu cerita tetapi terkait dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah saya beristighfar kepada Allah, maka saya meminta maaf kepada hadirin sekalian. Tapi memang diakui cerita ini menggugah ya rohani kita ya, untuk merasakan bagaimana seseorang yang mencintai Rasul tapi cacat, tetap cacat, tidak layak untuk disampaikan. Ada satu pengalaman saat saya berkhutbah di LP Batu di Nusa Kambangan. Salah satu yang hadir adalah ustadz yang sangat terkenal ya, seorang nabi tapi dia ustadz yang sangat terkenal, saya tidak sebut namanya. Biasanya kalau beliau selesai sholat Jumat, langsung beliau kembali ke sel dan sholat sunnah di sel. Tapi saat itu beliau menyempatkan diri bertemu dengan saya untuk mengucapkan terima kasih karena membawakan cerita yang sangat menarik itu. Jadi artinya memang cerita ini memang luar biasa ya, sudah luar biasa, sangat terkenal dan memang sering menjadi bahan cerita untuk menggugah motivasi ya. Tapi sekali lagi ini adalah kurang layak untuk dijadikan dalil. Saya sekali lagi mohon maaf. Hadirin saya muliakan, kembali ke tema kita, bergegas dalam melakukan kebajikan. Maka siapa saja yang berlari sebagaimana perintah Allah dulu ya, fafirru ilallah, membutuhkan 3 hal yang harus diilmui dan diamalkannya sekaligus. Yang pertama, bahwa dia harus mengenal siapa yang menjadi tujuannya berlari. Tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus mengenal Allah dari berbagai macam sisinya, dari namanya, sifatnya, keagungannya, kesempurnaannya, juga kasih sayangnya dan azabnya yang luar biasa keras kepada para pendurhaka. Nah, dengan kita mengenal betul siapa Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita bisa mengukur seberapa cepat kita ingin berlari, karena kita dibatasi oleh waktu ya, sangat terbatas. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 28 memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapa yang paling tahu tentang hal ini, maka dialah menjadi orang yang paling takut kepada Allah, sehingga dia akan selalu berlari menuju Allah. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah mereka para ulama yang paling sanggup untuk takut kepada Allah dalam makna yang sebenarnya. Kenapa ya? Karena dia penuh ilmunya, tahu betul siapa Allah.
sehingga dia sangat berhati-hati, dan otomatis konsekuensinya dia lebih semangat dalam beribadah dan sangat bersemangat dalam menjauhi segala macam kemaksiatan. Yang kedua, kalau orang yang mengenal Allah, kemudian berikutnya dia harus mengenal jalan yang ditempuh ketika berlari menuju Allah, yaitu Allah dan Rasulnya menghendaki kita untuk istiqomah, konsisten dalam melakukan ketaatan. Ya, Allah menghargai atau lebih menghargai orang yang melakukan sesuatu yang kecil, yang sederhana, tapi istiqomah, dibanding yang melakukan banyak luar biasa tapi hanya semusim. Bahkan seandainya kita bersemangat hebat luar biasa di bulan Ramadan, tapi kemudian di bulan Syawal dan seterusnya kita melebes, kata orang Jawa, ya, maka ada ejekan terhadap orang seperti ini dengan istilah Ramadaniyun, para pemuja Ramadan. Sementara Ramadan itu bulan ciptaan Allah, bukan untuk dipuja. Yang harus dipuja yang menciptakan Ramadan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan lurus ini harus ditempuh, tidak boleh menyimpang, tidak boleh berbelok, apalagi berpaling, sehingga dia layak disebut sebagai orang yang mengenal jalan Allah. Kemudian yang ketiga, bahwa kita harus tahu persis tujuan akhir, yaitu rumah nenek moyang kita Adam wa Hawa, yaitu surga. Hal ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah faz, telah menang, telah berhasil, sukses, bahagia. Ini makna faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan dunia ini tidak lain dan tidak lebih hanyalah kesenangan yang menggelincirkan, yang menipu. Dan sebetulnya kalau kita berpikir dengan tenang dan cerdas, kita merasakannya bahwa dunia ini semuanya isinya tipuan. Kita senang, kita puas, semuanya kalau judulnya senang, puas juga cuma sebentar. Coba Anda makan daging, makan apalagi yang enak-enak, minum susu, minum apa lagi gitu ya, kan hanya sebentar. Setelah masuk ke kerongkongan dan terus sampai ke bawah, selesai. Dan bisa jadi setelah makan kenyang, minum itu malah perut kita nggak nyaman, karena kita kemudian melampaui batas, terlalu kenyang, nggak enak. Terlalu banyak kendala dan batas-batasnya. Ini menipu sekali, apalagi kalau kita memang rajin bergelimang dalam kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, 3 hal yang tadi sudah saya sampaikan itu, hadirin yang saya muliakan, maka terkumpul dalam satu ayat di dalam surat Al-Isra ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan senantiasa berupaya, berusaha dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh, dan dia adalah seorang mukmin bima'nal kalimah, mukmin yang sejati, maka mereka adalah orang-orang yang usahanya kelak akan dibalas dengan penuh kebaikan. Ya, sa'yuhum mashkura. Usaha yang diberi apresiasi, kira-kira kalau bahasa orang sekarang. Allah senang dengan apa yang kita lakukan. Padahal Allah tidak butuh sebetulnya, kita yang butuh. Tapi Allah maha mengapresiasi, ya, apa yang dilakukan oleh manusia maupun jin, yang nyata-nyata itu adalah sesuai dengan perintahnya. Hadirin yang saya muliakan, pertanyaan penting yang harus kita ajukan adalah, dan ini pertanyaan retoris sehingga tidak perlu dijawab, tapi perlu kita renungkan. Kalau tidak berlari, apa yang akan terjadi? Maka ikhwas kalian rahimakumullah, surat Al-Qiyamah ayat 7 sampai ayat 12 memberikan pelajaran kepada kita
bahwa kalau kita tidak berlari, tidak bersungguh-sungguh, tidak bergegas, bercepat-cepat, berlomba, bermunafasah, maka kita akan berteriak nanti di akhirat, kemana tempat berlari. Nah, ini digambarkan di dalam Al-Qiyamah. Fa idza bariqal basar, kalau mata sudah terbelalak karena ketakutan, wa khasafal qamar, dan bulan sudah hilang cahayanya, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan dikumpulkan, yaqulul insan yauma idzin ainal mafar, maka pada hari itu manusia berkata, kemana tempat berlari. Jadi ini dari Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebut istilah ini. Kalla la wazar, sungguh tidak ada sama sekali itu yang namanya tempat berlindung. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar, maka kepada Tuhanmu lah saat itu kamu akan menempati tempat yang mustaqar, yang tetap. Mau di surga, mau di jahanam, itu tempat yang tetap, tidak bisa kabur, tidak bisa nyogok. Ya, tinggal nasib kita seperti apa. Sebagian akan masuk jahanam dahulu dan kemudian dimasukkan ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang langsung masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwah sekalian rahimakumullah, karena waktu yang sangat terbatas, saya akan tutup kultum pada sore hari ini dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ini nomor satu. Namun kata beliau SAW, keduanya memiliki kebaikan. Karena yang lemah pun dia bisa melakukan banyak kebaikan, tapi biasanya orang yang lemah dia lebih banyak bisa melakukannya untuk dirinya sendiri. Inilah kenapa ahli ilmu nilainya di mata Allah lebih tinggi daripada ahli ibadah. Karena ahli ibadah lebih banyak memberi manfaat untuk dirinya sendiri. Tapi kalau ahli ilmu, apalagi ahli ilmu dan ahli ibadah, maka dia menerangi orang lain, mencerahkan buat orang lain. Sehingga pantas kalau orang yang kuat lebih bernilai karena lebih berdaya guna. Ya. Kemudian ya, bersemangatlah, ihris ya, ala ma yanfa'uk, bersemangatlah atas hal-hal yang memberikan manfaat bagimu. Jadi kalau kita punya peluang melakukan sesuatu yang memberi manfaat, jangan santai, tapi ihris ya, bersemangat. Kalau bersemangat kan tidak mungkin santai, serius, dan berarti kita bergegas karena kita punya batasan waktu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan engkau merasa loyo, jangan merasa lemah. Orang mukmin harus merasa dirinya kuat, tapi bukan untuk dikatakan kepada orang lain. Tapi diri sendiri tidak terlalu mudah memaafkan atas kekurangan kita, karena setiap kita pasti punya kekurangan. Ya, apalagi yang usianya sudah di atas 60. Ya, semakin banyak daftar kekurangannya nanti sampai 60, 70, 80, sangat banyak. Ya, tapi tidak ada batas. Seperti Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, tokoh Palestina ya, yang lama sekali beliau dalam keadaan stroke, tapi suaranya bisa menggelegar, menyemangati para pasukannya untuk bertempur melawan Yahudi. Hanya modal mulut saja, karena yang lain-lain sudah tidak bisa digerakkan. Kemudian, jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau mengatakan seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Jadi ini adalah cerita orang yang menyesal. Dia santai-santai tapi terus menyesal, dan setelah menyesal dia ngomong lah, enggane wingi kayak gini ya, jan enggane aku melangkat, enggane aku ini, enggane tok ceritane ya. Maka ini sesuatu yang buruk,
agama mengajarkan pada kita bukan seperti itu ya. Hendaklah kau katakan ini sudah menjadi takdir Allah. Qadarallah wa ma syaa fa'al. Ini sudah menjadi takdir, walaupun ada keterkaitan dengan diri kita sebagai pelaku, tapi setelah terjadi itu menjadi takdirnya Allah. Maka kalau itu mengandung kesalahan, mengandung kebodohan, mengandung banyak hal yang sia-sia, ini menjadi alat bagi kita untuk mengoreksi, bermuhasabah. Tapi saat ini itu sudah terjadi, maka kita perbaiki yang akan datang, bukan untuk menyesali ala jan enggane dan seterusnya. Setiap apa yang telah dia kehendaki pasti terjadi, ya kata Rasulullah SAW. Dan kemudian beliau mengakhiri hadis ini dengan mengatakan perkataan lau itu artinya kalau, seandainya ya. Jadi kalau itu dari bahasa Arab ya, lau ya. Perkataan lau itu membuka pintu syaitan. Kemudian orang berangan-angan, enggane aku manut biungku kemien, aku sekolah, aku jadi bupati, aku dah ini jadi tulul amal ya. Berangan-angan melampaui kepantasan karena sudah selesai semuanya. Sekarang usianya sudah 60. Jangan bicara zaman dulu disuruh sekolah tidak mau, misalnya seperti itu. Hadirin saya muliakan, demikian apa yang ingin saya sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu dan hari ini. Kalau ada yang bermanfaat, mudah-mudahan itu berguna bagi kita semuanya, amin. Dan kalau ada yang tidak benar atau salah atau tidak bermanfaat, tinggalkan, karena itu keterbatasan saya sebagai dai yang menyampaikan materi ini. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.